Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Wirawan. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Dubai bareng sama sahabat-sahabat Zamzam Wisata ya. Oh, oke. Hari ini buat sahabat-sahabat Zamzam Wisata yang udah kangen pengen jalan-jalan, hari ini kita mau virtual talk lagi ke Dubai dan tentunya nanti akan ada narasumber kita dari Dubai. Oke. Kita sebelumnya apa namanya? Untuk narasumbernya nanti ada Pak Wildan ya. Nanti kita akan perkenalkan dulu untuk Pak Wildannya. Halo Pak Wilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat Pak Wildan siang. mungkin bisa perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Siang ya Mas ya? Belum Iya sore sih. ya? Di sana ya. Oke. Selamat siang buat sahabat-sahabat Zamzam Wisata. Kali ini alhamdulillah dikasih kesempatan sama Zamzam Wisata untuk kita update produk tentang Dubai. Kebetulan kita dari Rida Internasional, land operator yang memang kerjasama dengan Zamzam Wisata. Dan nanti after this, Mas Ade ngambil tempat dulu, abis itu baru ke saya lagi. Bukan begitu Mas Ade? Betul, betul, betul. Oke, Mas Wildan, apa kabar nih kira-kira di sana? Alhamdulillah, jadi at the moment di Dubai udah baik dan insya Allah di sini udah zero new cases, Mas. Makanya actually dari 1 Juli kemarin kita sudah open untuk turis untuk bisa datang ke Dubai. Seperti itu. Oke, berarti untuk seluruh dunia atau ada negara tertentu yang boleh masuk ke Dubai? Alhamdulillah udah all over the world. Oke, berarti Indonesia juga udah termasuk ya? Termasuk dong, makanya kita harus semangat nih. Oke, sekarang. Berarti udah bisa lah ya untuk jalan-jalan ke Dubai ya? Insya Allah bisa. Oke, nah terus untuk bandaranya sendiri berarti untuk internasionalnya pun udah dibuka ya? Oke, jadi alhamdulillah sebenarnya per Juli kemarin, tanggal 11 Juli itu Emirates sudah aktif. Sudah ada seminggu 2 kali flight untuk ke Dubai. Nah, di sana sendiri memang ada beberapa protokol yang sekarang diterapkan dalam segi era new normal. Yang jelas dari sini kita wajib membawa PCR test. Nah, PCR test itu Emirates sudah ada menentukan 8 laboratori yang sudah di-appointed. Nanti bisa kontak dari teman-teman Zamzam Wisata. Kemudian yang kedua, prosedur untuk visa itu still sama, still the same, cuma kirim copy scan paspor, nanti bisa dikirim ke teman-teman Zamzam Wisata untuk bisa di-apply. Dan yang jelas kita butuh waktu tetap 5 hari kerja. Gitu Mas Ade. Yes. Berarti intinya hampir sama, cuman hanya ada satu tambahan yaitu PCR test ya? Kalau untuk dari Indonesianya iya. Nanti begitu arrival-nya kita juga ada PCR test lagi Mas Ade. Oh, jadi ada 2 kali ya? 2 kali PCR test, betul. Nah, kalau untuk destinasi yang lain kan setelah pulangnya. Betul. Karena dibutuhkan untuk imigrasi Indonesia. Kalau kita pas sampainya. Jadi pas sampainya itu kita ada PCR test-nya pun gratis kok Mas, nggak usah khawatir. Karena ditanggung dari local government-nya UAE. Yang berbayar itu yang dari Indonesia aja, karena kan dari Indonesia sendiri nanti mereka butuh kepastian dari imigrasi bahwasanya pada saat mereka berangkat mereka itu sehat, pulangnya pun sehat, insya Allah. Betul, insya Allah. Oke, berarti PCR di sana juga gratis ya, dan itu di airport atau setelah keluar dari airport? Oke, untuk PCR-nya itu still di airport. Jadi pada saat sebelum ambil bagasi kita sudah ada PCR test dan itu ngantri memang. Gitu. Nah, PCR test itu keluar dalam waktu 4 jam, maksimum ya. Maksimum 48 jam. Nah, kemarin itu kebetulan ada teman kita yang dari India gitu kan balik ke Dubai, mereka PCR begitu, ternyata 6 jam udah keluar Mas, gitu. Cuma memang kan kita mengikuti SOP dari local government. Jadi memang kita tetap preparation-nya adalah maksimum in 48 hours begitu. Dan karantinanya cukup di hotel Mas. Kalau kemarin itu kan karantina kan mereka local government itu kan menyediakan hotel-hotel di airport. Kalau sekarang enggak, jadi cukup di hotel tempat kita menginap. Misalkan contoh nih, Mas Ade datang dengan keluarga,
Hmm. nginepnya di The Address gitu kan, Burj Khalifa gitu kan, Masya Allah gitu. Nah, Alhamdulillah, amin. itu jadi nanti kita karantinanya di hotel kita sendiri Mas, begitu. Oke. Nah, nanti cukup pada saat selesai PCR, kita download aplikasi. Jadi semua nanti keterangan dan surat medis itu keluarnya dari aplikasi, Mas. Gitu. Jadi once itu udah keluar, silahkan sahabat-sahabat Zamzam untuk melakukan city tour sepuasnya di Dubai. Gitu, Mas Ade. Oke. Nah, berarti dari setelah kita PCR, itu kan ada jeda waktu tuh nunggunya 8 jam. Itu berarti nunggunya di hotel ya? Bagaimana? Halo? Halo? Ya, Mas Ade, sorry. Ya. Ya. Ah, gimana Mas Ade? Sorry, Pak Wildan, ini apa namanya? Kalau misalnya kita kan PCR di apa namanya di Airport. airport ya. Nah Betul. itu kan ada jeda 8 jam tuh. Oke. Nah itu selama 8 jam itu nunggunya di mana? Di hotel atau Oh, di masih di hotel. airport? Oh Tetap. di hotel. Jadi gini, pada saat selesai PCR tes kita keluar airport dan juga langsung menuju hotel. Nah, jadi memang itu ada sedikit tugas berat dari teman-teman di Rida gitu kan atau coach company-nya termasuk teman-teman kita yang di coach department. Jadi memang local government itu mau memastikan bahwasannya setiap turis yang masuk ini semuanya secure. Karena sekarang local emirati atau local citizens-nya itu semuanya udah pure, udah 0%. Termasuk dengan teman-teman kita nih yang kerja di Dubai nih, gitu kan. Hmm. Nah, jadi sampai di hotel silakan teman-teman nanti karantina secara mandiri di hotel sampai dengan hasil keluar. Oke. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya ini apa namanya? Untuk masuk Dubai-nya ya. Iya, betul Mas Ade. Oke, betul. Nah, ini amit-amit nih kalau seandainya pas PCR di Dubai, terus tiba-tiba positif. Nah, itu untuk karantinanya itu apakah ditanggung sama pemerintah Dubai atau kita bayar pribadi masing-masing? Oke, itu salah satu yang banyak ditanyakan memang Mas Ade. Jadi gini, yang jelas kalau untuk self karantin itu kita bayarnya mandiri. Oke. Kalau memang positif ya, nauzubillah Hmm. gitu ya. Amit-amit, Tapi, jangan sampai. nah kemarin itu kan saya kan ada kumpul dengan teman-teman dari agents juga, kemudian teman-teman dari tour leader. Itu alhamdulillah, itu saya lihat itu ada 2 travel insurance yang memang sudah cover. Oke. Nah, nanti teman-teman dari Zamzam tuh yang lebih paham untuk insurance-nya. Jadi sahabat-sahabat Zamzam nggak usah khawatir gitu, Mas kalau tiba-tiba nih kita positif, nah itu nanti udah cover karena saya selalu yakin bahwasanya rekan-rekan di Zamzam Wisata pasti akan cover semua tamu-tamunya dengan travel insurance. Begitu Mas Ade. Betul, betul. Nah, itu. Oke, siap Pak. Nah, ini kan obrolan tentang COVID-nya ibaratnya udahlah ya, cukup lah, udah cukup. Nah, berarti kita sekarang pindah ke tempat-tempat wisata Destinasi. nih di Boleh, iya di Dubai, boleh ya. Nah, boleh. karena tadi kan udah dibuka, berarti kan tempat wisata, restoran, mall, semuanya juga udah dibuka kan di sana ya. Betul Mas Ade, sudah. Oke. Nah, kalau udah dibuka nih buat para sahabat Zamzam yang belum pernah ke Dubai, ini ada tempat wisata apa aja sih yang harus dikunjungin kalau kita ke Dubai atau ke Abu Dhabi gitu? Ini bakal butuh waktu panjang nih Mas Ade, tapi I will make it short and briefly, shortly ya gitu ya. Jadi gini, Boleh. yang jelas kenapa sih sekarang Dubai itu jadi salah satu tujuan wisata yang memang di dunia gitu ya diminati gitu. Yang jelas mereka punya semuanya. Dari yang cuma dari gurun pasir dibangun sebegitu megahnya, masya Allah menjadi tempat yang luar biasa gitu. Nah, buat teman-teman sahabat-sahabat Zamzam gitu ada segmented misalnya contoh nih gitu kan bapak-bapaknya mau ngapain sih gitu kan bapak-bapaknya banyak Mas gitu
mereka yang suka water sport activity, gitu kan, udah jelas Hmm. kita punya Jumeirah Beach, Oke. gitu. Jumeirah Beach itu ada apa aja sih, Mas? Gitu kan. Nah, di Jumeirah Beach itu banyak bisa kita kayak water activity seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada yang mau lebih ekstrim lagi suka, kita punya loh Mas, pakai naik helikopter. Nah, itu tuh gambarnya tuh ada tuh. Oh, Itu oke kita keren kita ya bisa bisa naik ya helikopter tuh. begitu. Jadi ada helikopter tour ataupun kita bisa skydive itu dari plane Mas, begitu. Kalau itu yang punya special interest gitu ya. Nah, ada apa aja sih di Oke. Jumeirah Beach? Yang jelas yang ikoniknya adalah kita punya Burj Dubai, gitu ya. Salah satu hotel yang sekarang nih katanya paling tinggi bintangnya bintang 7. Kalau di kita kan bintang 7 kan Oh. buyar ya Mas ya gitu. Nah, iya gitu. Dan ini memang highly rated. Kenapa? Karena memang mereka punya standarnya luar biasa gitu. Dan ada banyak restoran yang memang apa namanya, jadi tempat tempat menginap terutama para artis dan juga para tamu negara, seperti itu, Oh, gitu. Nah, apalagi? Oke, sekarang sekarang kita, brief-nya kita bagi 2 dulu deh, Mas. boleh. Jadi kalau di Dubai ini, buat sahabat-sahabat Zamzam, itu kita punya New Dubai dan juga Old Dubai. Nah, Oke. yang Old Dubai itu biasanya akan menampilkan satu buah yang heritage, Mas. Ini yang apa namanya, banyak diminati. Kalau saya sih lebih senangnya yang heritage-nya, gitu. Kenapa? Gitu. Yang pertama ini adalah bangunan awalnya dari UAE atau Local Emirates, seperti itu. Nah, apa aja yang bisa dikunjungi di Old Dubai, gitu. Yang pertama yang bisa dikunjungi itu ada Dubai Museum. Itu dalam Dubai Museum itu kita bisa melihat apa namanya, beberapa sejarah asal muasalnya dari negeri UAE. Nah, setelah itu ada apa lagi sih gitu kan? Ada juga kita bisa naik tadi Abra Water Taxi. Oke. Nah, Abra Water Taxi tadi ada tuh yang namanya kita naik apa namanya, kapal, Perahu kecil ya? iya, perahu kecil betul dengan maksimum 20 orang itu nyebrang. Nah, ini Nah dia kayak nih gini ya? gitu. Yes, indeed Oke. seperti itu. Nah, kemudian di situ ada juga kita punya Gold Souk sama Spice Souk itu yang memang apa namanya di sini diminati dan juga tempat kalau misalnya kita mau beli souvenir yang murah gitu. Nah, dari situ kita punya lagi Dubai Marina gitu. Dubai Marina ini biasanya Nah ini Dubai Marina ya? ini ya seperti inilah. Bukan Mas, Oh, bukan. sorry bukan gitu. Oke, Oke. lanjut lanjut Pak. Nah, kita lanjut ya, gitu. Kita Ah, juga punya Dubai Marina yang memang bisa ikonik buat foto-foto. Nah, lanjut yang famous-nya apa sih, Mas Will gitu kan? Yang famous-nya udah jelas kita punya bangunan yang sekarang tertinggi itu ada Burj Khalifa. Nah, oke. gimana cara masuk Burj Khalifa? Jadi yang jelas Burj Khalifa itu attach sama Dubai Mall, Mas. Nah, Oh ini yang jadi memang bikin bikin apa namanya, bikin enaknya gitu. Kadang-kadang nih suka pada lupa kan teman-teman kalau sahabat-sahabat Samsung yang mau ke Dubai gitu kan, mereka main di Dubai Mall ini udah luar biasa gitu. Nah, di Burj Khalifa ini kita punya naik ke ketinggian 124 sama 125. lantai ya? Nah, ya di lantai 124, 125 Oke. gitu, Mas. Nah Sip ini ya fotonya ya, gitu. Burj Khalifa ya. Betul. Betul. Oh. Nah itu di atasnya Jadi tuh ada apa tuh Pak? di atasnya itu kita bisa ngelihat pemandangan seluruh Dubai. Oh keren sekali ya. Begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih yang tanya gitu kan buat foto-foto jangan khawatir, Mas, karena yang pasti semua destinasi itu instagramable buat teman-teman yang memang suka gitu ya, Oh foto-foto gitu. Nah, foto-foto ya. yes, indeed. Nah, jadi dari Burj Khalifa kita naik 124, 125. Ada lagi nggak sih Mas yang lebih tinggi? Ada, kita bisa ke lantai 148. Nah, di sana itu kita bisa dapat apa namanya, brunch di sana gitu, tapi ya dengan own expenses Mas, gitu. Itu lebih tinggi Oke. lagi, Itu begitu.
Itu tingginya sampai berapa lantai tuh, Pak? Kalau in totalnya ada 170-an kalau nggak salah. 170. Masya Iya, Allah tinggi ya. iya betul. Kalau ketinggiannya itu sampai ke angka 1,8 kilometer gitu. Oke, itu berarti Oke, bisa tuh kalau buat makan-makan di atas juga sambil liatin pemandangan Dubai juga bisa ya. betul bisa karena kita memang punya kafenya tapi itu hanya sebatas kafe ya Mas ya, Oke, begitu. Nah lanjut lagi, oke. apa sih yang menarik? Udah jelas tadi saya sudah jelaskan ada Dubai Mall, kemudian ada Burj Khalifa. Nah apa yang bisa dilihat di Dubai Mall? Yang jelas kita punya Dubai Fountain. Dubai Fountain itu adalah apa namanya Air yang mancur ya. air mancur menari. Ya Oke. seperti itu. Itu start dari jam sore. Tapi kadang-kadang memang siang juga mereka sudah diactivate. Seperti itu. Itu jadwalnya setengah jam sekali. Gitu. Nah, dari Dubai apalagi sih kalau buat anak-anaknya gimana? Gitu kan pasti sahabat Zamnya pada nanya nih. Jangan khawatir, yang jelas kita buat anak-anaknya punya yang pertama ada IMG World. Gitu. IMG World tuh apa sih? Gitu kan pasti pada bertanya. IMG World itu salah satu gedung untuk tokoh komik Marvel, Mas. Gitu. Jadi Oh, ya seperti itu. berarti penggemar Marvel harus ke situ lah ya. Yes, begitu. Oke, selain itu Nah, ada lagi, Pak? masih banyak, Mas. Yang kedua yang bisa misalkan contoh Ski Dubai Ah, gitu. Nah, Ski Dubai apa sih yang bisa sini? Nah, ini adalah salah satu-satunya bangunan apa namanya ski yang dalam indoor, Mas. oke. Gitu, ski indoor seperti itu. Nah, ini yang sekarang jadi banyak diminati kan kadang-kadang kan orang pada berpikir gitu ya, apa sih yang bisa gitu? Apa iya? Ternyata yang memang di Dubai diciptakan, disediakan untuk ski di dalam ruangan gitu. Jadi buat mereka yang mau punya experiences bisa ke situ. Nah, kalau seandainya ditanya gitu kan, ada apa lagi yang memang menarik dan juga ikonik dan juga heritage? Yang jelas Desert Safari, Mas. Oh iya, di Begitu. safari Udah tuh. jelas, yes. UAE terkenal dengan Desert Safari-nya. Nah, apa aja sih yang bisa kita dapetin di Desert Safari gitu kan? Yang pertama, teman-teman sahabat-sahabat Zamzam yang memang mau punya experiences bisa naik ATV ride di Mm-mm. sana kita provide. Oke. Kemudian kita bisa dapat barbecue dinner di sana. Mm-mm. Kemudian ada kita taking camel ride di sana. Kemudian taking falcon picture. Kemudian dapat yang buat cewek-ceweknya nih henna painting. Nah kalau Mas Oh henna alah. painting kalau Mas Ade jangan ya henna paintingnya ya. Belly dance dong. Oh ya, itu kan pas dinernya jelas. Jadi nanti kita di dalam itunya pada saat during dinner, Mas kita disediakan adalah belly dance-nya, begitu. Nah, Oke. Itu yang lokasinya di tengah padang pasir gitu ya, Pak? yes, jadi memang itu di in the middle of the desert. Nah, untuk misalnya nih Mas Ade tanya gitu kan, apakah itu semuanya bisa? Bisa, tapi kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa, Mas. Nanti Oke. teman-teman dari sahabat-sahabat dari Zamzam tinggal bilang aja, Mas Ade, saya kayaknya nggak mau nih untuk ikut dan basingnya gitu kan, untuk Ah, naik apa namanya jeepnya jeepnya gitu itu yang ya. anjut-anjutan itu loh Mas. Nah, Hmm. itu bisa tinggal bilang aja, nanti akan dipisahkan dari rombongan, mereka akan langsung direct ke si campnya seperti itu, Oke. gitu Mas Ade. Oke. Nah, Ya, betul. kemudian buat sahabat-sahabat Zamzam yang memang suka dengan keindahan bunga, itu kita ada Miracle Garden Mas Ade. Miracle Eh, Garden. Itu apa yes, tuh? itu taman bunga Oh, taman bunga. terbesar. Oke. Ya, cuma memang Miracle Garden ini bukannya itu hanya pada periode winter, Oh, berarti pas begitu. bulan akhir-akhir tahun gitu ya? Nah, winternya itu kalau di sana kebalikan dengan di Europe, Mas. Jadi dari Oktober sampai dengan April tuh bukanya, Oh, oke. gitu.
Nah, jadi Oktober sampai dengan April bukanya. Nah, dari mulai Mei sampai dengan September itu mereka close. Cuma memang kan kadang-kadang waktunya itu kan bergeser ya antara summer dan Betul. winter gitu. Nah, itu memang fleksibel tapi biasanya nggak lepas dari bulan itu. Seperti itu Mas Ade. Oke, siap. Nah, Nah, kemudian ada lagi, misalnya kalau ditanya gitu kan, anak-anaknya ada apa lagi? Kita punya Wild Wadi Water Park, gitu Mas Ade. Nah, Wild Wadi Water Park ini salah satu water park yang besar yang ada di Dubai, gitu. Nah, ini apa namanya buat anak-anak kita yang memang mau ngalamin water experiences bisa di situ. Seperti itu Mas Ade. oke. Nah, terus ini ada lagi nih, kalau di antara tempat-tempat wisata yang itu, kalau yang paling favorit itu apa tuh? Oke, kalau bicara favorit yang jelas di Dubai itu orang pasti akan cari yang instagramable gitu kan. Nah, kalau yang favoritnya itu pasti ada di BK Mas. Itu di Dubai Mall. Kenapa? Oke, Karena bisa jadi satu semuanya. Cuma kan balik lagi ya, setiap tamu-tamu atau sahabat Zamzam ini kan punya passionate yang berbeda ya Mas. betul, Makanya betul. kenapa Dubai menyediakan semuanya agar apa? Agar biar bisa semuanya mendapatkan apa yang memang jadi satisfaction-nya mereka. Seperti itu Mas Ade. Oke. Oke, berarti ini lanjut lagi nih, Pak. Boleh. Kalau untuk tempat belanja yang paling murah sama apa namanya buat belanja yang nyaman gitu, itu di mana tuh kalau di Hmm. Dubai? Oke. Jadi kalau untuk belanja yang tadi saya bilang ini tergantung segmennya nih Mas Ade, gitu. Apakah mau yang souvenir lokal itu atau yang branded? Kalau yang branded jelas, tinggal Ah, masuk Dubai Mall, tinggal masuk Mall of Emirates, oke. gitu kan. Nah, kalau misalkan ditanya ada nggak sih Mas untuk yang ini ada, gitu. Kayak tadi saya bilang itu di Gold Shop, Space Shop itu ada apa namanya, tempat untuk shopping kayak souvenir, kemudian kaos, kemudian apa namanya, emas gitu. Nah, memang bisa ada di situ, seperti itu. Oke, dan itu harganya bersaing ya, Pak, kalau yang di Gold Harganya itu Shop murah. Space. Oke. Iya, kalau Oke, yang di itu situ. murah ya di situ ya. Oke, Iya, ini buat tapi itu buat ya kalau sahabat-sahabat misalnya Zamzam. iya betul. Oke, lanjut lagi, Pak. Eh, kalau misalnya kita mau ke Dubai, itu tuh apa namanya? Ada aktivitas-aktivitas baru nggak kalau di Dubai? Kayak misalnya kan sekarang kan orang Indonesia kan pada suka bersepeda, pada suka Oke, apa namanya? eh, Naik VW atau apa gitu kan. Nah, kalau di Dubai ada bisa nggak tuh kayak gitu? ada. Jadi kita bisa provide classic cars ride Heeh. gitu. Bahkan kita pernah bikin event Mas, itu dari salah satu corporate gitu kan untuk insentif. Kita bikin itu naik Ferrari di Oh, naik jalan. Ferrari. Iya, jadi Ferrari experience-nya di jalan itu kita apa namanya untuk grup insentif yang memang requested. Jadi makanya buat sahabat Zamzam jangan khawatir kalau seandainya memang punya special interest gitu, tinggal hubungin Mas Ade melalui Zamzam Wisata nanti insya Allah Mas Betul. gitu kita provide. Jadi kayak teman-teman kita mau bersepeda bisa gitu. Apalagi kan kalau nggak salah kan sport equipment itu kan masih free nggak sih Mas kalau di pesawat itu Mas? Kalau Kalau setahu nggak saya salah kan sih terakhir ada saya kan beberapa yang free, ada yang masuk bagasi sih, dihitung ya dihitung bagasi ya gitu. dihitung bagasi ya. Nah kalau terakhir itu saya ke sana itu tahun lalu itu masih free Mas. Masih Gitu untuk free sport ya. equipment-nya. Ya seperti itu. Itu by Emirates seperti itu Mas Ade. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih Pak. Boleh. Di Dubai itu ini apa aja ya, Dubai atau Abu Dhabi itu ada tempat wisata baru nggak yang sebenarnya cukup bagus, tapi orang belum banyak yang tahu. Oke. Kayak misalkan contoh ya. Ini ada Alsif
Itu sebenarnya nggak baru gitu ya. Tapi ini jarang nih dikunjungin gitu. Nah itu Itu bisa satu. dijelasin nggak tuh Pak, apa tuh? Oke. Jadi Mas, ini Dubai Heritage District yang memang ada di Dubai gitu. Jadi itu tempat yang memang melihatkan bahwasanya ini loh heritage awal kayak pemukimannya seperti apa sih gitu. Nah, dari situ ada lagi Dubai Frame Dubai Frame, gitu. oke. Dubai Frame. Nah, apa sih Dubai Frame gitu kan? Nah, Dubai Frame ini bangunan yang berupa seperti bingkai, Mas. Jadi Hmm. dia itu ada di in the middle gitu kan, dan dia bisa ngelihat ke kanan itu Dubai lama, ke kiri itu Dubai baru Oh dia di tengah-tengah gitu. berarti ya? Yes, di tengah-tengah. Nanti apa namanya mungkin rekan-rekan dari Zamzam bisa memperlihatkan ya. Jadi ini yang memang salah satu yang baru yang memang bisa dikunjungi. Atau kalau yang update-nya lagi ada kita paling cuma mall yang buka itu di area di Marina seperti itu. Oke. Nah, terus inilah ada lagi nih Pak. Kalau untuk apa namanya makanan khas dari Dubai itu apa tuh? Oke. Yang jelas kalau teman-teman atau sahabat Zamzam ini mau bawa ini oleh-oleh atau kita bicara apa nih? Karena kalau misalnya makanan yang pasti mereka akan penuh dengan daging, Mas. Oh, Gitu. Pasti barbecue semuanya daging, gitu kan. oke. Nah, kalau misalkan sahabat Zamzam Mbak tanya, apa sih yang aku bisa bawa ke Indonesia, gitu kan. Nah, kalau misalkan mau herbal yang jelas oleh-oleh, gitu kan, kita bisa beli saffron di sana. Gitu. Nah, kalau Oke. snacks itu biasanya coklat kurma, kemudian kacang-kacangan, kemudian baklava. Itu ada Arabian snack namanya baklava. Gitu, Mas Ade. Oke, itu berarti oleh-oleh yang khas Betul. Itu oleh-oleh yang yang khas yang memang biasa dibawa bisa pulang dibawa. ya? Betul, yang Oke. bisa dibawa sama sahabat jam-jam. Gitu. Nah, Mas Ade, ini kan baru bahas Dubai nih, Mas. Gitu kan. Kita Betul, belum bahas ke Abu Dhabinya nih, Mas. Abu Dhabi. Gitu. Nah, ini apa namanya? Kalau ditanya apa sih gitu kan yang ada di sana, ini banyak lagi, Mas. Nah, tapi balik lagi nanti, Mas Ade tertariknya yang mana dulu nih yang kita mau bahas? Oke. Ya, kita kan lagi bahas Dubai nih. Ya mungkin Abu Dhabinya sepintas saja lah. Oke, boleh. Nah, itu kalau di Abu Dhabi itu ada apa aja tuh kira-kira? Oke, jadi kalau misalnya tanya yang jelas itu kalau tujuan utamanya pasti ke Yas Island gitu, Mas Ade. Nah, di Yes Yas Island itu Island, sejenis pulau gitu ya? iya, itu memang Oke. pulau yang di Abu Dhabi itu yang kalau Mas suka nonton F1 tuh, Hmm? nah itu di situ Mas, di Yas Oh, Marina oke. Circuit, betul. Jadi di sana ada kita punya Ferrari World, kemudian di sana bisa experiencing di Yas Marina Circuit-nya untuk Ferrari ride-nya. Kemudian di sana ada Yas Mall, kemudian di sana juga ada Warner Bros. Oke. Ya intinya Itu di sana yang, lebih banyak ke theme park ya. iya betul Mas Ade, begitu. Oke, siapa? Nih ada satu pertanyaan nih Pak. Boleh? Kalau ke Dubai itu enaknya pas periode apa? Pas winter atau summer? Kalau ditanya pasti winter Mas, tapi harganya ya udah Oke. pasti ya, gitu. Nah, kalau ditanya, Pak aku mau murah, murahnya di summer. Cuma memang kalau ditanya summer itu enaknya yang mungkin yang mendekati apa namanya di bulan Agustus September lah Mas, itu nggak terlalu panas gitu ya. Cuma kalau Oke. kita kalau bicara enaknya udah jelas tadi yang saya bilang itu month-nya itu di sekitar Oktober sampai dengan Maret. Karena itu memang cuacanya sejuk gitu, itu masuk summer-nya mereka. Cuma yang pasti itu akan jadi high period-nya daripada Dubai. Nah, kalau misalnya nih sahabat-sahabat Zamzam gitu ya mau dapat harga spesial atau misalnya mau dapat ini, itu bisanya di summer Mas, Oke. gitu. Cuma kalau Karena misalnya kita keluar, gimana Mas? panas ya. Kalau summer itu panas banget atau bagaimana tuh? Itu bisa sampai 51, 52. Oh, lumayan panas itu. Iya, itu dia. Oke.
untuk tahun baru ini kira-kira ada acara nggak di Burj Khalifa? Oke, jadi kita masih tunggu update. Yang jelas seperti biasanya di Burj Khalifa itu mereka akan ada yang namanya fireworks. Mm-mm. Itu memang cuma ada satu kali waktu itu bikin laser, tapi karena memang akhirnya banyak wisatawan yang minta bikin fireworks. Cuma kita masih belum tahu nih Mas, di tahun baru ini apakah akan ada atau tidak, karena kita masih tunggu dari DTCM juga untuk bisa informasi update-nya seperti apa. Nah, kan kayak kemarin nih contoh nih, seharusnya kan Oktober ini kita mulai nih Mas, yang namanya World Expo 2020 di Dubai, gitu. Tapi akhirnya World Expo sendiri tuh dipospon sampai dengan Oktober 2021, Mas Ade, Ya, gitu. jadi Nah, oke. kalau misalnya ditanya gitu kan, apa ada fireworks atau enggak, kita masih belum tahu. Karena sekarang ini kita masih coba untuk bisa meyakinkan dan juga memudahkan sebenarnya dari sahabat-sahabat jam-jam wisata atau para traveler untuk bisa masuk ke Dubai, begitu. Nah, kayak tadi contoh kan, kalau seandainya kita masuk, kita ada 2 kali PCR, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana nih kira-kira, gitu kan, dari sahabat-sahabat Zamzam akan convenience atau enggak. Jadi memang dari pihak DTCM pun atau Dubai Tourism itu kita masih discuss hal itu, Mas Ade. Oke, berarti kita masih wait and see ya. Ya, Yes. mudah-mudahan aja bisa cepat selesai. Jadi biar bisa Amin, amin. jalan-jalan dengan tenang tuh ke sana tuh. Amin, betul Mas Ade. Oke, eh eh, Pak Wildan ini kayaknya waktunya dikit lagi udah mau habis. Mungkin dari teman-teman sahabat-sahabat Zamzam Wisata, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Masih ada pertanyaan lagi? Saya coba cek dulu. Oke, ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin kayaknya untuk Dubai Abu Dhabinya mungkin cukup sekian dulu kali ya, Mas Wildan. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi nih tentang Dubai dan Abu Dhabi. Boleh, boleh Mas Oke, Ade. ya udah. Oke, Ini Mas, terima saya kasih bilang waktunya. waktunya singkat. Waktunya Jadi singkat soalnya. agak keburu-buru nih gitu kan. Betul. Yang harusnya bisa panjang. Oke, anyway, Oke, terima kasih banyak makasih Mas bukan dengan Wildan. Zamzam. Terima Terima kasih kasih banyak waktunya Mas udah Ade. mampir Ya, juga buat ke sahabat kita, Zamzam. udah berbagi informasi juga di Dubai. Siap. Kita sih berharapnya cepat selesai biar jalan-jalan ke Dubainya tuh aman dan tenang. Gitu, Amin, Allahumma amin. amin. Oke. Ya udah Mas Wildan, terima kasih waktunya. Terima kasih Assalamualaikum Mas Ade. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam ketemu lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Oke, sahabat-sahabat Zamzam, itulah tadi ya informasi-informasi dari Dubai. Intinya Dubai sekarang sudah dibuka buat wisatawan-wisatawan juga. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke Dubai atau udah kangen pengen liburan ke Dubai itu bisa. Dan kita juga punya produknya untuk paket Dubai. Jadi kalau memang kalian mau jalan-jalan ke Dubai sama keluarga, jangan lupa untuk hubungin kita Zamzam Wisata atau DM kita. Dan buat sahabat-sahabat Zamzam yang punya teman, saudara, jangan lupa untuk ajak follow IG kita Zamzam Wisata supaya bisa tahu informasi-informasi tentang wisata-wisata yang sekarang udah dibuka, wisata halal rohani, wisata umroh dan lain-lain. Jadi jangan lupa untuk follow kita. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat wisata yang udah nonton dari awal sampai terakhir. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Wirawan. Pamit undur diri. Dah.